Supaya standar deviasinya kita lihat apakah standar deviasinya jelek apa enggak. Curing nih paling signifikan. Yakin nggak sih kita campurannya udah 45 megapascal. Jadi kemarin waktu ngaduk semen, waktu ngambil semen itu nggak ditutup gitu. Ya Allah ya Robi, ini diapain gitu ya. Nah gitu. Jadi nggak bisa kalau melakukan eksperimen, kalau melakukan praktikum, kamu di batching plan jorok-jorok itu nggak bisa. Harus semua serba ngikutin SOP. Kerikilnya itu ternyata kotor banget dan kandungan lumpurnya sangat tinggi. Udah bisa di pre-stress, ternyata belum memenuhi persyaratan, terus gimana dong? Perbaikan itu jauh lebih mahal daripada bikin dari awal. Nah, maksud dan tujuan untuk analisa struktur itu kan mencari letak dan berapa gitu kan. Oke ya, kita lanjutkan dengan pengujian kuat tekan. Ya. Kuat tekan di sini karena beton memang kuat terhadap tekan dan memang sifat-sifat yang diambil itu adalah kemampuan dia menahan compression. Jadi yang diambil adalah uji tekan. Meskipun memang ada pengujian-pengujian lain yang tidak hanya pengujian tekan, tetapi ini adalah salah satu pengujian yang paling penting dari pengujian beton. Oke. Nah, ukuran benda uji juga akan mempengaruhi kriteria penerimaan hasil pengujian. Kalau misalnya kamu melakukan pengujian dengan benda uji yang berukuran besar, kamu bandingkan dengan benda uji yang berukuran kecil, tentu saja ada pengaruhnya ya. Nah, kalau dilihat di sini kan untuk apa tuh? Kubus. Nih ada standar yang mengatakan ini pengujiannya terhadap kubus yang ukurannya 10 sentian. Ada kubus yang 15 sentian. Ini juga kalian bisa lihat di lab beton ini apa namanya cetakannya. Terus ada silinder 1530 yang kalian pakai untuk percobaan kemarin 10 20 ya. Terus ada juga yang dengan menggunakan uji balok itu dipakai oleh negara Perancis. Ya. Oke. Kemudian di sini faktor apa yang mempengaruhi kuat tekan? Kita lihat kuat tekan beton itu ternyata sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Kalau kita lihat beton ini kok kuat tekannya beragam. Padahal dilakukan pengujian di tempat yang sama atau malah dari batching yang sama. Ya, dari benda uji yang sama. Ternyata di sini apa saja yang mempengaruhi kelembabannya, bentuk geometrinya, apakah dia mau pakai kubus ataukah dia mau pakai silinder, itu tentu saja berbeda. Dimensinya, apakah kita mengambil dimensi yang kecil atau dimensi yang besar, ya. Terus kemudian kalau ini kan bentuk kondisi yang kita lihat secara fisik ya, secara fisik ini. Moisture state ini misalnya gini, benda ujimu tuh kamu rendam sampai hampir 1 bulan. Kemudian diuji di umur 28 hari baru dikeluarkan dari bak. Atau benda ujimu memang tidak direndam di dalam air, tapi dilakukan curing dengan moist selama 28 hari, terus diuji di umur 28. Atau lebih kering lagi, benda ujimu memang tidak dilakukan perawatan dalam bentuk wet seperti tadi dimasukkan dalam bak atau dalam bentuk moist, kamu biarkan di udara terbuka atau kamu biarkan di dalam suatu ruangan yang humidity-nya terkontrol, ya kan, misalnya 70% kelembabannya dan suhunya 25 derajat atau suhunya 20 derajat. Nah, hasilnya berbeda karena setiap kali kita memberikan efek dari moisture state ini akan mempengaruhi tegangan yang ada di dalam pori. Kalau tegangan di dalam pori besar, maka beton akan lebih cepat rusak. Nah, jadi porinya itu dia penuh terisi dengan air.
dalam kondisi jenuh. Nah, pada waktu ditekan, maka terjadi kompresi secara hidrostatik. Jadi dia tertekan di dalam pori-porinya itu, ikut mengalami tekanan yang sama ke segala arah, menyebabkan kemungkinan kuat tekannya lebih rendah daripada kuat tekan sesungguhnya. Nah, ada juga beton yang dirawat dalam oven. Ada juga beton yang dirawat di steam. Oven itu kita tidak suplai air sama sekali. Tetapi kalau steam, kita suplai air tetapi suhunya ditingkatkan. Nah, ini requirement-nya tergantung dari standar yang kita pakai akan memberikan strength yang beda-beda. Jadi harus tahu ini kondisinya gimana ini betonnya ini. Ya. Oke. Porosity dari matriks. Matriks itu adalah sistem penyusun beton di dalam beton. Ya, jadi ini komposisinya betonnya seperti apa? Ya. Terus kemudian water cement rasionya tentu saja mempengaruhi kuat tekan ya toh. Terus mineral admixtures, ada yang membuat lambat, ada yang membuat cepat keras, ada yang memang lambat. Terus kemudian degree of hydration, curingnya lama apa enggak gini, curingnya cuman sebentar, curingnya lebih lama. Ya, humidity ini moisture state. Air content, apakah kita memasukkan udara memang di dalam beton dengan sangat sengaja. Nah, ada beberapa beton yang memang harus kita terapkan air content di dalam itu. Kira-kira kenapa? Sengaja kan kita tidak ingin beton itu dia berpori. Nah, tetapi kita sengaja masukkan pori di dalam beton normal, bukan beton ringan ya. Tetapi kita masukkan pori di dalam beton normal, sengaja. Kira-kira kenapa? Ya. Kalau suhu dingin kenapa? Kalau airnya membeku di suhu dingin terus? Ya, terus kenapa kalau suhu dingin airnya membeku? Terus kenapa kalau air membeku? Kenapa volumenya menambah? Air kalau dia beku volumenya meningkat. Kalau nggak dikasih ruangnya signifikan. Oke. Ya, oke. Nah, terus kemudian porosity dari agregat, bukan hanya porosity dari betonnya, tetapi porosity dari agregatnya. Agregatnya kalian menggunakan agregat yang porus ya. Itu juga akan mempengaruhi strength. Ya. Karena itulah ada beberapa penelitian yang memang sengaja malah menggunakan agregat yang porus di dalam beton supaya pada waktu diaduk dia mengambil air, menyerap air, terus kemudian pada waktu betonnya sudah mengeras, air yang dia ambil ini akan memberikan suplai seperti internal curing. Nah, itu kadang-kadang sengaja dimasukkan dalam jumlah tertentu. Itu ya? Dimasukkan dengan sengaja, tidak boleh dalam jumlah yang banyak karena akan mempengaruhi kekuatan matriks ya. Kemudian kita lihat loading parametersnya ini, kita cepat-cepat memberikan tegangan itu dengan tergesa-gesa, dengan kecepatan yang tinggi, atau dengan kecepatan yang sangat lambat, atau dengan kecepatan yang tepat. Itu akan memberikan kuat tekan yang berbeda-beda ya. Dengan laboran yang berbeda-beda, dengan orang yang berbeda-beda, dengan mesin yang berbeda-beda, tentu saja hasil kuat tekannya juga beda-beda. Kita mau nyalahkan yang mana? Nah, kita harus mengikuti standarnya ya. Oke, di sini transition zone porosity itu adalah sumbangan dari kekuatan dari bahannya ya. Kekuatan dari bahannya pada saat dia masih dalam kondisi fresh. Kalau yang seperti ini dalam kondisi dia udah keras. Ini kondisi dia sudah keras. Nah, ini di sini dan di sini adalah bahan-bahannya. Tentu saja di sini bleedingnya apakah terjadi atau tidak. Terus degree of consolidation, kecepatan dia mengalami pengerasan bagaimana. Degree of hydration, apakah kamu pakai semen yang halus sekali sehingga hidrasinya bisa sangat cepat. Di usia 3 hari kuat tekannya sudah hampir sama dengan kuat tekan yang 28 hari misalnya begitu. Terus kemudian
interaksi antara agregat dan semen paste. Di sini ternyata juga kalau kita menggunakan agregat yang tidak tepat, yang disebut, saya pernah jelaskan, alkali silika reaction, ya, alkali silika reaction. Jadi semennya itu alkali sekali, sementara agregatnya itu dia mengandung silika yang reaktif, maka antara alkali di dalam semen dan kereaktifan silika yang ada di permukaan agregat akan menyebabkan alkali silika reactions yang bentuknya seperti gel dan mengembang. Nah, akhirnya timbul crack sebelum beton ditekan, ya, diuji dan mengurangi kekuatan beton. Nah, sekarang begini. Saya membuat semacam klasifikasi, ya, klasifikasi pada saat beton sudah mengalami pengerasan. Kalau tadi kan ada sumbangan-sumbangan kalau dia masih dalam kondisi fresh, ya. Kalau ini betul-betul pada saat dia sudah mengalami pengerasan. Nah, dilihat di sini, ya, ada distribusi tegangan. Apakah tegangannya merata atau enggak? Ini sangat tergantung dari apakah kita menguji itu di permukaan yang betul-betul rata. Kan sudah di capping, Bu. Capping itu hanya untuk membantu meratakan yang kurang rata, yang kecil-kecil, yang belum terlalu rata. Tetapi kalau dia sudah miring, apakah capping itu membantu? Tidak, failure. Nah, bisa jadi beton itu harus dilakukan grinding atau di cutting permukaannya supaya dia betul-betul rata, ya. Jadi solusinya bukan di capping, ya. Alat pengujiannya ini standar apa enggak? Ada alat pengujian yang enggak standar. Beberapa tahun yang lalu ada teman-teman dari University of La Paz dari Timor Leste melakukan pengadaan alat, ya. Dia beli dari Cina. Jadi UTM-nya itu, Universal Testing Machine-nya itu dibeli dari Cina. Terus kemudian mereka minta tolong kita di sini yang nyetingkan alat itu. Laboran kita punya, teknologi kita punya, kemampuan kita punya. Tapi ternyata mesinnya nggak standar. Jadi mesinnya itu kan di bagian bawahnya juga harus diberi hard floor. Nah, kalau ditekan kan mesinnya nggak boleh turun. Pondasinya bukan ikut pondasi rumah. Ya, kamu kalau desain itu kan pondasinya gini loh, mesinnya di sini. Terus mesin ini terus dibikin pondasi sendiri. Kamu kira lab itu murah? Mahal lab itu. Kamu bikin universitas itu keselak beneran. Kalau yang kamu dirikan itu adalah Departemen Teknik Sipil, ya. Labnya itu loh mahal, ya. Nah, jadi kalau dasarnya itu dia tidak keras, bagaimana kita bisa meyakinkan diri atau orang yang membaca hasil dari pengujian kita bahwa oh iya kekuatannya sekian, padahal waktu ditekan itu mesinnya ikut turun atau mejanya ikut turun, ya. Oke, pengaruh rasio antara diameter benda uji dengan panjangnya, ya. Bentuk benda uji, apakah dia kubus, apakah dia persegi panjang kayak paving. Nah, paving itu juga nggak hanya persegi panjang begitu, tapi dia ada faktor chamfer namanya, ya, yang permukaannya ada tonjolannya, ya. Terus kecepatan beban, kadar kelembaban, itu tadi moisture. Nah, kalau dia sudah direndam di dalam air, berarti besoknya lagi baru bisa diuji. Jangan direndam di dalam air terus langsung ditekan, ya. Terus temperatur saat tes bisa jadi dingin atau panas, memberikan efek, ya, pengaruh. Karena bentuk pori juga akan, sifat-sifat air, kelembaban dalam pori juga berubah karena temperatur. Nah, ini gara-gara mesin aja, saya ngambil gara-gara mesin aja. Sampling ini, sampling error, ngambilnya error, bisa jadi kuat tekannya tinggi, bisa jadi kuat tekannya rendah. Ini minus berarti rendah. Terus failure to remix sample, ya, sampelnya itu nggak benar dia waktu mencampur, ya, jelas negatif, ya. Terus ini bentuknya berubah, ya. Terus nempel-nempel karena ngolesin olinya kurang, ya. Nah, terus juga salah ngambil molding. Ada yang benda uji itu
komposisinya dia nggak cocok diuji di cetakan besi karena dia bereaksi dengan besi. Nah, contohnya jenis-jenis beton yang mengandung alkali tinggi seperti geopolimer itu, dia nggak cocok dicetak di besi karena dia akan bereaksi dengan besi, nempel dengan besinya. Nah, betonnya beton ringan, tapi kekuatan nempelnya jauh lebih tinggi dari kekuatan tekannya, sehingga begitu dibuka betonnya pecah karena nempelnya dia, sifat dari adesifnya lebih tinggi daripada kohesifnya. Terus kemudian compaction kalau dia nggak bagus ya jelas dia negatif semua ya. Nah, kemudian curing temperaturnya bisa jadi plus bisa jadi minus di sini. Kalau dia diberi curing yang sifatnya seperti steam begitu, ada yang bilang di steam, ada yang bilang di oven. Oven juga bisa bikin crack kan, jadi negatif kan. Terus ada yang steam itu yang seperti dikukus kan. Ada juga yang tropical curing. Saya biasanya kalau anak-anak lomba itu saya suruh mereka bungkus dengan lap basah, terus kemudian dikasih plastik dan kita jemur di tropical curing. Nah, itu kadang-kadang bisa membuat negatif, kadang-kadang bisa membuat positif. Yang membuat negatif itu kalau dia kekurangan suplai hidrasi, kekurangan suplai air ya. Suhu yang tinggi tidak dibarengi dengan suplai air. Jadi reaksi kimianya berubah. Terus discontinuous moist cure. Jadi curing enggak, kadang disiram, kadang dicek, kadang kena angin, kadang apa gara-gara ya nggak aware aja. Akibatnya semuanya menjadi negatif ya. Bahkan di sini bisa jadi strength-nya itu bisa turunnya lebih banyak daripada yang lain. Jadi discontinuous moist cure, jadi di sini ditutupi. Terus besok dibuka, diangin-anginkan. Oh iya ya kan kenanya Jumat, tapi kan aku pengen pulang dulu. Udah nanti di curing lagi di hari Senin. Terus abis itu udah dibiarin lagi. Minggu depan nanti dicek, disiram-siram lagi. Nah sudah ya. Tuh, kenapa ya Bu kuat tekan saya rendah? Ya nggak tahu. Diulang aja kerjaanmu. Berapa benda uji itu? Saya buat 8 ya, 8 lah diulang semua. Nah kan rugi kan? Nah kenapa kok kamu pergi-pergi? Ya habis saya kan masih banyak, saya masih sibuk, masih banyak kerjaan yang lain. Oh ya gitu. Jadi akhirnya di sini udah bisa dijawab gitu, nggak perlu ditanyakan ke dosennya, nggak perlu ditanyakan ke temennya gitu. Ini sudah jelas pasti akan memberikan efek kuat tekan yang rendah. Ya, oke. Di sini beberapa keterangan nanti saya sebutkan di slide yang berikut. Nah, ini bisa jadi beton silinder itu ada yang pecahnya begini, ada yang pecahnya begini, ada yang pecahnya begini. Kebanyakan yang kuat tekannya tinggi itu terjadi pecah yang begini. Nah, kemarin kan sudah belajar mekanika bahan ya. Nah, kenapa kalau dia diuji uniaksial bisa jadi dia mengalami geser, ada tegangan gesernya. Padahal gayanya yang diberikan menyebabkan tegangan satu arah, tapi juga terjadi geser, crack karena geser. Jadi intinya mekanika bahan itu fenomena seperti ini bisa dipahami. Oh cracknya kenapa gini ya, cracknya kenapa gini ya. Nah ini jadi terjadi bentuk seperti ini atau terjadi bentuk seperti ini, dia terbelah, berarti dia ada internal force di dalam situ yang menyebabkan dia membuka seperti ini, terbelah. Dan ada juga ini yang sifatnya kegagalan. Biasanya seperti ini terjadi apabila betonnya kualitasnya rendah. Jadi dia lunak ya, dia seperti mengembang ya, seperti mengembang. Jadi ini cracknya terjadi di sini dan membuka gitu, ya. Oke, saya lanjut. Nah, lihat ini yang saya bilang kalau mesinnya nggak standar. Kalau platnya keras, terjadi terlalu keras ya, platnya terlalu keras, maka akan terjadi seperti ini, tegangannya pinggir-pinggir. Nah, tegangannya yang di pinggir-pinggir ini dia lebih besar daripada yang di tengah. Tapi kalau platnya lunak, yang nekan itu lunak,
dia akan memberikan lentur, efek seperti melentur. Ini kan hidroliknya kan turun ya, nekan ya. Nah, tapi pelat yang nekan benda uji itu dia lunak. Jadi ada efek seperti melendut, ya. Sehingga tegangan yang diberikan lebih besar di tengah. Ya, karena seperti efek melentur. Nah, jadi benda ujinya juga lebih gampang mengalami kehancuran. Jadi kuat tekannya tidak sebanding dengan kuat tekan yang sesungguhnya. Ya, ini kalau mesin pelat keras dan ini kalau mesin pelat lunak. Ya, tekanan yang diberikan pelat keras akan lebih besar pada ujung, tapi tekanan yang diberikan pelat lunak akan lebih besar pada pusat benda uji. Jadi membeli mesin UTM itu tidak sembarangan, harus memenuhi persyaratan. Rasio LD kan dirata-ratakan itu, permukaannya dirapi-rapikan. Ternyata waktu dirapikan ada bolongan, terus ada batu yang nggak mungkin bisa di cover dengan menggunakan belerang, sehingga harus dipotong. Bagaimana kalau dipotong? Dipotong ternyata potongnya miring, potong lagi. Yang di sini cowak ternyata potong lagi gitu. Kesenggol, potong lagi. Akibatnya L per D-nya yang tadinya sama dengan 2 menjadi lebih kecil dari 2. Ya. Kita lihat di sini L per D yang betul itu adalah berapa? L per D. Punya kamu berapa? Punya kamu berapa L per D-mu? Hah? Ya, jadi harusnya L per D itu yang benar adalah 2. Ya? Kan 10 dengan 20. Jadi yang betul adalah 2. Jadi akan memberikan true atau di sini? Kuat tekan silinder yang sesungguhnya 100%. Nah, tapi kalau L per D-mu itu panjang, lebih tinggi dari, kan punyamu 10 tuh, 20. Ternyata ini didapatkan dari benda uji yang bukan dicetak 10 kali 20, tapi benda uji yang di core. Masuk. Dapatnya enggak 20, tapi 25. Tapi hampir 27 misalnya. Ya. 10 kali 27. Nah, 10 diameternya 27. Jadi kan L per D-nya lebih dari 2. Ini apa yang terjadi? Kuat tekannya misalnya dengan benda uji yang sama, L per D-nya 2. Nah, ini L per D-nya lebih dari 2. Nah, kuat tekan dengan benda uji L per D itu harusnya 30 megapascal. Kalau L per D lebih dari 2, dia lebih tinggi apa lebih rendah dari 30 megapascal? Lebih rendah. Tapi kalau L per D-nya itu kurang dari 2, jadi pendek ya. Kalau tadi kan langsing ya. Nah, kalau ini dia lebih pendek ya. Kalau lebih pendek, lebih rendah apa lebih tinggi dari 30? Nah, jadi nggak usah senang-senang bahagia ya. Aduh, kuat tekannya kan punya gua lebih tinggi gitu. Bukan, karena tidak standar sehingga kuat tekannya tidak sama. Apalagi kalau dikat lagi, dia lebih stabil ya. Tidak gampang dia mengalami keruntuhan karena dia lebih kaku ya. Oke. Nah, kita lihat di sini L per D rasio juga. Nah, ini sama nih Pak kalau pakai British, ini kalau pakai ASTM ya. Ini British juga menceritakan ya, ini menceritakan adanya perbedaan yang sifatnya linear. Kalau ASTM sedikit tidak terlalu linear ya. Tuh, jadi L per D sangat mempengaruhi. Terus kemudian ini ditekankan lagi di sini ya, ini kan sama aja ya, tapi ditekankan lagi. Angkanya diberikan. Jadi kalau kita lihat L per D-nya sampai 1, ini yang di bawah ya. L per D-nya sampai 1, maka faktor koreksi kuat tekannya 0,87. Kan seakan-akan dia gede banget tuh. Nah, harus dikalikan 0,87. Jadi dikurangkan. Karena seakan-akan dia 40 megapascal loh. Kok enak, harusnya 30 kan. Jadi harus dikalikan dengan satu faktor pengurang ya. Saya rasa di bukunya Pak Aman ada ya.
Nah, kecepatan beban ini penting ya, kecepatan beban. Kecepatan beban ini menyebabkan kuat tekan yang seakan-akan bisa, ini kan, ini kecepatan rate-nya. Terus persen strength. Yang benar itu persen strength-nya kan 100% nih, true ya. Nah, ini segini. Di sini. Tapi begitu kita cepet-cepetkan, itu seakan-akan dia seperti kuat tekannya meningkat. Jadi dem gitu, cepet. Kuat tekannya bagus. Sepertinya tinggi. Tapi sebetulnya bukan itu. Padahal tujuan kita untuk melakukan pengujian adalah mencari kuat tekan yang sesungguhnya. Nah, tadi rate of load-nya itu diberikan apakah segini atau enggak? Ada yang bilang ini bisa 2,5 kg per detik ya. Per detik ya. Jadi per detik dia kecepatan pembebanannya adalah 0,25 megapascal. Nah, sekarang megapascal itu kan tergantung dari yang ditekan ya. Kecepatan pembebanannya itu tergantung dari yang ditekankan. Kalau di mesin itu kita bisa masukkan dalam bentuk kilogram atau kita masukkan dalam bentuk megapascal. Megapascal ini kan kalau kita masukkan efek dari gravitasi. Ya, jadi dalam mesin itu kita masukkan di situ apakah kita memberikan load-nya itu ini 2,5 kilogram ya per detik atau 0,25 MPa per detik ya, kilogram per sentimeter persegi ya. Nah, jadi benda ujinya kecil dengan benda ujinya besar itu juga kecepatan pembebanannya mesti berbeda ya. Oke. Nah, kita lihat lagi ini kalau mesinnya manual ini repot ya. Kalau mesinnya manual, jadi kan tergantung dari orang yang mengerjakan tuh. Kalau dia muternya cepat, atau dia muternya lambat. Nah, kalau muternya lambat, kuat tekannya jadi drop. Jadi bebannya sudah dimulai sebelum puncak dari kemampuan dia menahan beban sendiri. Jadi sudah mengalami pembebanan awal yang lebih lama. Tapi kalau cepat dia diberikan impact. Jadi seakan-akan kuat tekannya tinggi. Ya, ini. Kalau tidak standar maka jadi jelek ya. Jadi seakan-akan kan air di dalam itu jadi kristal ya, jadi es. Jadi di sini 38, ya udah 38 di umur 28 hari 38 terus. Ya karena yang diberikan adalah uji tekan lateral, jadi dari samping. Terus ini nanti nilainya kan beda nih antara kubus dengan silinder. Kalian untuk benda uji yang kuat tekannya tinggi, lebih tinggi dari sekitar 55 megapascal, pengujian dengan belerang itu merugikan. Terus ini nanti nilainya kan beda nih antara kubus dengan silinder. Jadi kuat tekannya harusnya 55, dia kuat tekan bisa 49. Jadi standar deviasinya jelek sekali.